Shalom saudara, kita masuk di dalam Roma 14 ayat 17. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman, pesta pora, tetapi soal kebenaran firman Allah, damai sejahtera, perdamaian, hidup damai, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus ketika datang dalam hidup kita, dia memberikan sukacita. Mengapa bisa seperti itu? Dan dikatakan, bukankah dia disebut roh penghibur? Kalau penghibur berarti ada satu sukacita di tengah kepedihan kita. Bukankah Roh Kudus disebut roh penolong? Berarti di tengah kesulitan kita ada penolong sehingga kita terhibur dan dikuatkan. Sehingga saudara, hari ini kau yang sakit, yang punya masalah, punya persoalan tantangan, jangan lihat persoalan itu, lihat Roh Kudus. Lihat Tuhan yang betul menjanjikannya penghiburan kepada kita. Sehingga ketika kita susah, hati kita hancur, tetapi kita ada sukacita. Kok bisa? Karena Roh Kudus menghibur. Penghiburan saudara, ketika seseorang mungkin kehilangan hartanya, menangis, pedih sekali, nangis. Tapi muncul datang kerabatnya yang kaya, datang kepada dia, jangan kamu menangis, masih ada aku, nanti usahamu, nanti aku bantu. Jangan takut ya, semua itu ada, nanti saya, dan sebagainya. Walaupun dia kehilangan, belum dapat bantuan, tapi ada penghiburan, ada kekuatan sukacita. Terlebih Tuhan, saudara, bukan sekedar janji. Dia akan menolong kita, dia akan menghibur kita, dia akan menuntun kita, dia akan menguatkan kita dan memelihara kita. Luar biasa, puji Tuhan. Orang yang sakit, saudara, yang saya tahu, saya melihat ada orang-orang yang sakit COVID. Ketika dia sakit lebih parah, yang dihantam adalah paru-paru. Sehingga nafasnya sulit. Ketika dia sulit, dia tidur, dia oksigen tidak salah. Tetapi saya punya satu teman, satu jemaat yang kondisinya masuk rumah sakit tidak bisa. Karena full. Akhirnya saya tawari kenapa. Waduh, menderita, sangat menderita sekali katanya. Sakit semua badan, tidak bisa nafas, mau makan, malas. Tapi dia paksa. Akhirnya dia dapat tabung oksigen. Nafas oksigen pun susah. Apa yang dilakukan saudara? Kita berdoa, saya ajak bincang-bincang. Saya katakan, bicaralah firman Allah. Waduh, udah kuat Pak, bicara yang kamu ingat. Dia mulai bicara firman Allah. Pada mulanya, mungkin salah saudara ya, langit dan bumi, mungkin salah juga, bumi dan langit mungkin. Ya, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, mungkin dia salah. Pada mulanya Allah bersama-sama firman, mungkin salah. Tetapi dia berusaha karena dia tidak bisa baca. Tidak bisa baca lagi, seingatnya. Ya, sukacita oleh Roh Kudus, sukacita Roh Kudus, saudara. Terus dia ngomong. Saudara, 1 hari, 2 hari, akhirnya dia setelah bingung ayatnya habis, dia menyanyi. Saudara, apa yang terjadi? Karena dia paksa berbicara firman, karena dia bisa menyanyi, karena dia tidak boleh kumpul dengan orang lain. Karena dia karantina, diisolasi, saudara. Jadi dia ngomong sendiri, ngomong sama siapa? Bukan gila. Ngomong sama Tuhan, sama firman Allah yang dibicarakan. Dia memuji Tuhan yang tidak kelihatan. 3 hari, 4 hari dia terus ngomong. Saudara, apa yang terjadi? Paru-parunya menjadi kuat. Waktu dokter berkata, loh kok bisa begini? Dalam nggak sampai 1 minggu, oksigen lepas. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya hari ini, kita ini kalau di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, sesak nggak bisa nafas, penyakit COVID, ingat sukacita oleh Roh Kudus. Artinya menyanyilah, berdoalah, berserulah, bacalah firman yang kuat. Jangan cuma kebatinan. Nyanyinya, saudara, tambah di sini tambah berat. Doanya tambah berat. Ya jangan, saudara, kalau ada orang berteriak-teriak juga nggak bagus. Tapi minimal, saudara, bicaralah yang biasa. Mungkin pelan nggak apa-apa, tapi ada kata-kata yang keluar. Sehingga disitulah kita persembahkan pujian, persembahkan juga setiap kata-kata kita yang menghibur, menguatkan. Muncul satu kekuatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika engkau di gereja, nyanyi. Kalau nyanyi yang kuat. Ketika engkau baca firman, baca yang bagus. Waduh Pak, maaf, kalau saya nyanyi tidak bisa keras Pak. Kalau saya berdoa tidak bisa keras Pak, malu lihat orang. Apalagi baca firman, oh ya iya. Loh ibu, kalau kamu marah sama anakmu kok keras sekali? Oh itu bisa. Saudara, berarti bukan sukacita oleh Roh Kudus itu. Sukacita oleh kemarahan, saudara. Jadi kalau waktunya marah, kenceng sekali. Tidak boleh seperti itu, justru kita harus balik semuanya.
Sukacita oleh Roh Kudus. Ingatlah hari ini, jika engkau punya masalah, kesusahan, engkau memuji Tuhan, engkau menyanyi sendiri, orang berkata, aneh nih. Kita orang lain melihat aneh, kita jadi susah. Tapi Roh Kudus sedang menghibur kita. Roh Kudus menolong kita, kita memuji Tuhan. Sambil masak kita memuji Tuhan, tapi jangan dekat-dekat saudara. Nanti takutnya rasanya lebih gurih karena campur garam alamiah nanti. Maksud saya pokoknya saudara jangan sampai menjadi batu sandungan, tetapi tetap memuji Tuhan. Tetap berdoa. Berdoalah dengan suara yang ada walaupun tidak nyaring. Bacalah firman Tuhan supaya bukan dengan cuma omongan, tapi telinga kita mendengar. Mata kita melihat, mulut kita berbicara, telinga kita mendengar. Dan kita lihat paru-paru kita, organ tubuh kita, seluruh darah itu mulai dapat oksigen. Sehingga dikatakan sukacita oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Perlunya kita punya hati yang gembira, sukacita di tengah sakit kesulitan ini. Saudara, kalau kita tidak punya sukacita, stres, jangankan punya penyakit. Orang yang punya uang, orang yang sehat olahraga, tiba-tiba stres. Gula muncul, jantung muncul, ya bukan jantung sore makanan, penyakit jantung muncul, ini penyakit gula muncul, penyakit apa saja muncul. Saya tutup dengan satu cerita ya, kisah ini. Ketika saya melayani papa saya waktu di ICU, itu sekitar ya 30 tahun yang lampau lebih. Dia di ICU, saya masuk, saya cerita tentang Yesus itu siapa, yang pengampun dosa dan sebagainya. Terus saya melihat di sebelah papa saya itu ada orang muda perempuan yang nangis menjerit-jerit. Saya lihat badannya masih muda, masih kuat, mukanya kuat. Saya tanya sama suster, kenapa dia? Ya, dia ini stres, dia depresi. Loh kenapa? Ya ada masalah, mungkin pacar, saudara, mungkin diputus pacar, atau mungkin ada sesuatu. Saya dia stres, depresi, dia jahit, saudara, jahit. Sebenarnya nggak salah. Waktu dia jahit, jarumnya nusuk ke tangannya. Saya coba jarum satu. Waktu tertusuk, disitulah komplikasi. Kok bisa? Stres, depresi, tiba-tiba gulanya naik, ketusuk jarum saja. Akhirnya, saudara, menjadi sesuatu yang menyakitkan. Dan tidak lama saya melihat perempuan itu, anak muda itu, tidak tertolong lagi. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat manjur. Semangat yang patah keringkan tulang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ingat, sukacita oleh Roh Kudus. Siapa yang punya Roh Kudus? Oh saya punya karunia, bisa berbuat, bisa berbahasa roh. Tapi hidup saya susah Pak, saya mesti datengin orang, minta tolong setelah berbuat, saya minta persembahan, saya setelah berbahasa roh, saya masih minta. Saudara, kalau ada Roh Kudus, pasti sukacita. Kalau sukacita membagikan kepada orang lain. Itulah saudara firman Tuhan. Mari kita bersukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh kemarahan, oleh dunia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua, menyucikan kami. Supaya kami punya sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, di tengah himpitan persoalan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah air mata, di tengah-tengah kesulitan tantangan hidup. Tetapi Engkau sebagai penghibur, sebagai penolong, kekuatan yang menuntun kami dan yang memberikan kekuatan kepada kami. Supaya setiap saudara kami dikuatkan, dipulihkan, dihiburkan. Sehingga setiap kami menjadi pemenang, penuh dengan sukacita, sehingga hidup kami Tuhan penuh dengan kekuatan kasih kuasa daripada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.